kita buka ya. Bahasanya itu unboxing. Oke, kita unboxing kotak ini. Wow, apakah kalian melihat hewan di box ini? Betul teman-teman. Ada berapa ekor kah hewan di dalam box ini? Ada 3 teman-teman. Nah, ini adalah ular. Kok ada airnya sih? Emang dia ular air? Betul teman-teman, ini adalah jenis ular air. Kita angkat ya. Wah, kok kayak ini ya? Kabar gembira untuk teman-teman semua. Selama bulan Ramadan, Sabtu Sakti tayang setiap sahur, ngabuburit, dan setelah buka puasa teman-teman. Selama bulan Ramadan ya. Jadi, tonton terus video di Sabtu Sakti. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Sabtu Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, hari ini gua kedatangan paket ya. Nah, sebenarnya paket ini tuh barengan sama paket burung gagak, tapi ya udahlah, burung gagaknya nggak usah dibikin konten dulu, tapi kita bikin konten si paket yang barengan sama burung gagak ini teman-teman. Kita buka ya. Bahasanya itu unboxing. Oke, kita unboxing kotak ini. Wow, apakah kalian melihat hewan di box ini? Betul teman-teman. Ada berapa ekor kah hewan di dalam box ini? Ada 3 teman-teman. Nah, ini adalah ular. Kok ada airnya sih? Emang dia ular air? Betul teman-teman, ini adalah jenis ular air. Kita angkat ya. Wah, kok kayak ini ya? Kain karung gitu tekstur si badannya. Jangan-jangan ini ular karung. Betul teman-teman. Kenapa dia disebut ular karung? Karena si sisik dari ular ini tuh mirip banget karung. Apalagi ketika sudah besar teman-teman. Karung banget dah pokoknya. Kalau ini tuh kayak apa ya? Kayak kain-kain keset-keset gitu ya. Kan normalnya ular itu badannya tuh licin. Tapi kalau ini berbeda teman-teman, ini kulitnya keset. Tuh. Fungsinya adalah untuk apa kulitnya keset ini teman-teman? Untuk melilit mangsanya, dan mangsanya kan ikan ya. Makanannya kan ikan. Jadi misalnya dia ngegigit ikan, dia bakal ngelilit. Nah, fungsi kulitnya itu untuk merekat, lebih rekat lagi sih makanannya biar nggak kelepas teman-teman, karena si ular ini tidak berbisa, kecuali ular air yang berbisa itu dia nggak perlu melilit ya. Kalau dia ini perlu melilit, dia bukan termasuk ular yang berbisa. Oke teman-teman, review lengkapnya adalah ini Acrocordus javanicus atau elephant snake, atau kalau orang Indonesia itu nyebutnya ular karung karena tekstur dari ular ini tuh mirip banget kayak tekstur karung. Nih teman-teman, ular karung. Nah, ular karung di Indonesia itu ada 2 jenis ya. Ini adalah ular karung jenis yang paling panjang teman-teman. Ada 2 di Indonesia. Satu Acrocordus javanicus seperti yang gue pegang ini, dan yang kedua adalah Acrocordus granulatus atau ular karung belang teman-teman. Nah, sesuai namanya ya, javanicus, berarti dia adanya di Pulau Jawa teman-teman. Kalau misalkan dia ada di luar Pulau Jawa, mungkin dia migrasi kali ya, nyebrang lewat laut mungkin, atau bisa jadi lewat perdagangan teman-teman, terus lepas di luar Pulau Jawa dan akhirnya berkembang biak gitu kali ya. Oke, makanan dari ular ini adalah ikan, belut, hewan-hewan air lainnya teman-teman. Wih, anjib. Nah, si Acrocordus javanicus ini dia melahirkan, bukan bertelur. Jadi gue pernah bikin konten udah lama banget tuh, ada kali 2 tahun, mungkin 2 tahun atau 2 tahun lebih ya.
2 tahun yang lalu ya. Itu gue punya Acrocorus javanicus indukan dan brojol. Anaknya itu ada 14 ekor teman-teman. Seukuran kayak gini lah, lucu-lucu banget ya. Ini gue order sama teman gue di Surabaya teman-teman, barengan sama burung gagak. Nah ini bener-bener rare item ya. Soalnya setelah gue bikin unboxing waktu itu, unboxing atau menjelaskan tentang ular melahirkan ya, ular melahirkan kayaknya deh. Setelah gue bikin konten tersebut, itu gue belum pernah ready-in atau nyetok, atau di Satu Sakti ada stok ular ini lagi teman-teman. Jadi ini yang kedua kalinya ya setelah 2 tahun yang lalu. Wih, rare item banget, pokoknya langka banget teman-teman. Kalian bisa beli di Satu Sakti dengan harga 250.000 per ekor. Anjib nih. Dan si ular ini termasuk ular yang lucu. Kenapa bisa dibilang lucu? Karena kalau misalkan di darat atau misalnya bukan di air teman-teman, nih kayak gini nih, ular ini tuh pasif. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh ya nganu lah pokoknya, nggak aktif banget ya. Berbeda dengan dia ditaruh di air. Kalau di air dia lincah banget teman-teman tuh kayak gini ya. Nah, kalau di air tuh suka melet-melet, lebih lancar melet-meletnya, ngeluarin lidahnya, berbeda dengan ketika dia di luar air atau bukan di air, teman-teman. Nih, kayak gini nih, kalian bisa lihat nih. Nah, biar lebih jelas deh. Tuh, jelas ya. Nih, aktif banget, teman-teman. Gampang banget kok bedain si ular ini dengan ular-ular yang lain. Dari kalau kita pegang ya, teman-teman ya. Itu kelihatan banget, itu terasa banget kalau kulitnya itu sisingnya itu kasar atau keset tuh. Nah panjang ular ini yang pernah gue punya itu 1 meter lebih teman-teman. Wih pokoknya gede banget deh. Ini termasuk ular air terbesar di Indonesia. Dia itu bisa besarnya seukuran paha orang dewasa. Wah ngeri banget teman-teman. Tapi dia tidak makan manusia ya, nggak doyan dia sama manusia teman-teman. Dia doyannya sama hewan-hewan air. Nah habitatnya itu di air yang dangkal ya, bukan air yang dalam tapi dangkal, dan di perairan yang bersih teman-teman, bukan di perairan yang kotor. Mungkin kalau misalkan ada orang yang berburu terus dia dapatnya di tempat kotor, mungkin gara-gara habis diinjak-injak kali sama manusia. Kayak misalnya air yang bening tadinya itu dihuni sama dia, terus manusia tersebut turun untuk berburu dan akhirnya jadi butek. Banyak yang salah paham sama ular ini. Mereka katanya dapatnya di lumpur. Ya bisa jadi di lumpur, cuma lumpur yang bening teman-teman, nggak yang butek banget ya. Dia juga nggak doyan tinggal di tempat-tempat yang kumuh teman-teman, yang kotor ya. Jadi dia bener-bener airnya itu air yang bagus teman-teman. Tuh anjib ya. Wih. Ada juga yang pernah komen nih, Bang, ular karungnya susah makan. Nah mungkin dari setting kandangnya kurang benar teman-teman. Jadi si ular karung ini biasanya mau makan itu kalau suhu airnya itu ngepas teman-teman. Biasanya dia suka suhu yang hangat ya. Boleh kalian pakai heater. Untuk ditaruh di akuarium itu kalian settingnya 80% air gitu, sisanya udara aja lah segini ya teman-teman ya. Itu insya Allah ikan kalian makan. Dia butuh darat sih nggak perlu ya, kecuali kalau masih ukuran baby kayak gini teman-teman. Nah ketika dia sudah besar, dia tidak memerlukan lagi daratan. Kalau masih ukuran segini sih ya 20% ke darat lah, 80% air, 20% darat. Jadi kalian bisa ngasih ranting-ranting kayu untuk di akuariumnya atau bebatuan ya teman-teman ya, untuk dia naik. Tuh. Oke, pembahasan selanjutnya, dia bukan termasuk ular kanibal. Jadi aman kalau dipelihara lebih dari 1 ekor. Unik sekali kan teman-teman. Kalau nggak salah di dunia itu ada 3 ekor, 3 jenis deh kayaknya. Acrocorus javanicus, Acrocorus granulatus, sama satu lagi gue kurang paham. Itu dari luar negeri. Tuh. Lucu ya.
Nih. Mau dibilang jinak, tapi gue pernah digigit, teman-teman. Dulu pernah gue bilang nih ular tuh ular paling jinak, teman-teman. Jinak lah, bukan paling jinak. Jinak, ular air jinak. Tapi gue pernah ngirim yang ukuran besar, pas gue masukin ke kantong reptil itu gue digigit. Dan giginya itu lumayan sakit ya. Lumayan sakit. Panik waktu itu soalnya. Kaget, wah ini ular bisa gigit juga. Gokil ya. Tuh. Ini bagus nih kayaknya. Mungkin nanti bakal gua masukin ke katalog di Tokopedia, teman-teman. Jadi biar bisa order di Tokopedia Satwa Sakti. Kirim-kirim se-Indonesia Raya. Tuh, cuma ada 3 ekor. Kayak apa ya bentuknya? Nih, tuh. Tuh lihat tuh teman-teman. Wah, ajib ya. Acrocorus javanicus. Kita masukin lagi aja ke sini. Biar dia nyaman. Lucu ya. Oke, mungkin cukup itu aja. Thank you buat yang udah nonton video di Satwa Sakti. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.